Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ananda Julailatul Azizia dari angkatan 2019, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video ini, saya akan sedikit berbagi ilmu tentang teori Brunner pada pembelajaran matematika SD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nila Ubaidah, MPD. Teori belajar Brunner. Brunner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai proses, pemikir, dan pencipta informasi. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasi pengetahuan. Menurut Brunner, dalam proses pemahaman, seorang anak belajar memahami sesuatu melalui 3 tahap perkembangan. Yang pertama, tahapan enaktif. Pengetahuan sebagian besar dalam bentuk respon motorik. Siswa dapat lebih baik menunjukkan pekerjaan fisik ketimbang mendeskripsikan secara tepat tugas yang sama. Dalam hal ini, peserta masih membutuhkan benda konkret dari sesuatu. Yang kedua, tahapan ikonik. Pengetahuan sebagian besar dibangun dari gambar-gambar visual untuk membentuk informasi baru. Cara penyajian ikonik didasarkan atas pikiran internal. Pengetahuan disajikan oleh sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Yang ketiga, tahap simbolik. Memanipulasi dengan notasi, lambang atau simbol. Tahapan simbolik, pada tahap ini pengetahuan sudah dibangun dengan menggunakan simbol-simbol matematika dan bahasa. Penyajian simbolik dibuktikan oleh kemauan seseorang lebih memperhatikan preposisi, pernyataan daripada objek-objek yang memberikan struktur hierarkis pada konsep-konsepan kemungkinan alternatif dalam suatu cara kombinatorial. Selanjutnya, penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan yang pertama, sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang akan diajarkan. Yang kedua, bantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Yang ketiga, berikan suatu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Yang keempat, ajak dan beri semangat siswa untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Jangan dikomentari dahulu atas jawaban siswa. Kemudian, gunakan pertanyaan yang dapat memadu siswa untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya. Yang terakhir, tidak semua materi yang ada dalam matematika sekolah dasar dapat dilakukan dengan metode penemuan. Kemudian, aplikasi teori Brunner pada perkalian SD. Yang pertama yaitu tahapan enaktif atau benda konkret. Para siswa dibawa ke kandang sapi dengan mengamati 3 ekor sapi. Lalu, guru bertanya, berapakah kepala sapi tersebut? Berapa ekornya? Berapa telinganya? Dan berapa kakinya? Kemudian, siswa dapat menyimpulkan dari hasil pengamatan bahwa banyaknya kepala 3 sapi ada 3, banyaknya ekor 3 sapi ada 3, banyaknya telinga 3 sapi ada 6, dan banyaknya kaki 3 sapi ada 12.
Yang kedua, tahap ikonik atau visual gambar, yaitu dengan cara guru dapat menampilkan pada layar LCD atau menggambar pada papan tulis atau dengan gambar, yaitu perlihatkan gambar 3 hewan sapi. Kemudian guru meminta siswa untuk mengamati dan menyimpulkan hasil pengamatannya. Dan siswa mendapatkan hasil pengamatan bahwa banyaknya kepala 3 sapi ada 3, banyaknya ekor 3 sapi ada 3, banyaknya telinga 3 sapi ada 6, dan banyaknya kaki 3 sapi ada 12. Yang ketiga yaitu tahap simbolik. Dapat ditulis kalimat perkalian yang sesuai untuk ketiga sapi tersebut bila ditinjau berdasarkan pada kepala, maka banyaknya kepala 3 sapi adalah 3 kali 1. Ekor, maka banyaknya ekor 3 sapi ada 3 kali 1. Pada telinga, maka banyaknya telinga 3 sapi ada 3 kali 2. Dan pada kaki, maka banyaknya kaki 3 sapi ada 3 kali 4. Dari fakta dan perkalian yang bersesuaian tersebut, disimpulkan bahwa 3 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 2 sama dengan 6, dan 3 kali 4 sama dengan 12. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teori belajar Brunner, yaitu melalui model belajar penemuan, discovery learning, adalah model pengajaran yang dikembangkan berdasarkan kepada pandangan kognitif tentang pembelajaran dan konstruktivisme. Siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan mereka menemukan konsep dan prinsip untuk diri mereka sendiri. Namun demikian, tidak semua materi matematika di jenjang SD dapat diajarkan dengan menggunakan metode penemuan. Dengan demikian, seorang guru harus pandai memilih dan mengaitkan suatu topik pembelajaran dengan metode dan teori belajar yang mendukung, sehingga pelaksanaan pembelajaran lebih optimal. Terima kasih atas perhatiannya, dan maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.